Bapak Ibu yang saya muliakan, doa yang paling sering dibaca dan semua orang hafal itu namanya doa sapu jagat. Mbuh santri, mbuh masyarakat banser, ansor, semuanya hafal, termasuk pelembok hafal. Hafal semua. Karena binaan saya di Sarkem itu kalau saat dulu berdoa, ayo Bapak Lonte berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu merupakan doa minta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fid dunyanya, dunianya baik, akhiratnya baik, dan dijauhkan dari api neraka. Mbuh kiai, mbuh polisi, tujuannya selamat dunia, selamat akhirat. Makanya kalau ada polisi ngaji di depan, ayo banget saya, masya Allah. An-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau ada polisi biasanya berangkat ngaji, ya matinya insya Allah pas pengajian. Kalau polisi dolannya pinggir jalan, ya matinya tabrak truk ya. Cangkeme siapa ya? Ombo temen. Cangkeme rondo ya. Katot, soalnya cangkeme begini ngebas. Hitam, putih tidak berarti suci, hitam bukan berarti kotor. Kain kafan putih menakutkan, kain kaswa hitam tapi menyenangkan. Tapi bukan kamu. Pede amat. Janda semakin di depan. Kemayu temen deh. Santet meteng kok. Siapapun tujuannya itu cuma dua. Di dunianya selamat, di akhiratnya selamat. Maka salah satu ujian yang sering saya pakai ketika pengajian, walaupun akhir ini jarang, itu apa? Hayatus salam mautus salam. Uripe selamat, matine selamat. Dan ternyata orang pengen selamat itu tidak hanya orang baik, orang yang dianggap jelek sekalipun itu juga pengen selamat. Saya hafal betul dengan karakteristik orang yang dianggap jelek. Karena saya kalau di Jawa Timur, di Jogja itu saya dikasih julukan presiden para pendosa. Karena saking gemarnya saya ngurusi orang-orang yang banyak dosa. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Orang segini yang tidak pernah berbuat dosa ngaco kan. Makanya jangan pernah menghina orang dengan kemaksiatannya. Kalau kamu ngumpul dengan ahli maksiat dan kamu mengatakan saya adalah orang yang paling baik, berarti di tempat itu adalah orang yang paling buruk. Lebih baik orang yang ahli maksiat tetapi khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Orang segini yang suaranya bagus saya, vokalis hadroh umpamanya, makanya kiainya sudah datang nyanyi terus gak mandek-mandek. Ya, karena merasa suaranya bagus. Kenapa masnya suaranya bagus? Yang pintar bapaknya. Dulu begitu ibunya hamil, bapaknya rajin kirim mic, jadi suaranya bagus. Rajin kirim mic. Beda lah inyongnya dia rambutnya subur. Soalnya zaman mbok inyong biyen metek, bapak inyong sergap kirim sampo. Maka rambutnya subur karena sering dikirim sampo. Kamu belum paham. Ini obrolan 18 plus ya. Kalau pengen paham, tanya jandanya. Kalau kamu pengen nikah, nikahlah dengan janda.
luar biasa. Luar biasa. Kalau kamu nikah dengan janda ibarat numpak jaran, ora perlu ngajari melayu dewek belandang dewek. Kalau di Jogja banyak BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Kalau di sini juga banyak Purwokerto BPJS, Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita. Karena kebetulan saya juga BPJS, Buronan Para Janda Seksi. Janda guys, wahai para janda, ingatlah, hai matamu, wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Siapa tahu kamu dirapi sama Banser, kalau kamu dinikah sama Banser, bagaimana tidak? Kiai saja dijaga, apalagi bodimu ya. Ini dirapi karo Banser betina push up. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, Bansernya survei. Begitu surganya siap, Bansernya telepon kiai, kiainya masuk surga. Banser metu maning. Malah sih temen ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi nggak ada orang yang nggak pengen selamat, itu tidak ada. Makanya PSK itu kalau saya tanya, apakah kamu punya cita-cita dong besok anakmu juga jadi PSK? Ya enggak lah ya. Saya juga pengen anak saya besok jadi orang baik, padahal PSK. Gak ada kok PSK. Nah, ibumu mau mati, tolong ya lanjutkan perjuangan ibu sebagai PSK. Kamu gitu. Dan apakah mereka rindu dengan Allah? Iya. Saya itu sudah bergelut hampir 18 tahun di dunia malam. 18 tahun ngaji di lokalisasi, 14 tahun ngaji di klub malam dan kafe. Jadi saya tahu betul karakter anak kafe itu seperti apa. Ada anak itu justru ingat Allah ketika mabuk. Jadi kalau dia minum malah kelingan Gusti Allah. Ayo go sholat. Maka saya sering imami sholat anak mabuk. Walaupun diprotes oleh kiai-kiai yang suci rahimakumullah. Jadi saya pernah diprotes habis-habisan gara-gara saya imami anak 15 mabuk tak imami sholat subuh di Malioboro. Oh, saya dihujat sama kiai yang sucinya luar biasa itu. Orang mabuk kok diajak sholat? Kan kamu tahu orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Goblok. Saya jawab, ditompora urusannya cangkemmu apa ya benar? Tapi urusannya pangeranku. Akhirnya anak saya tanya, "Bah, apa benar orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari?" Iya benar. Terus bagaimana dengan kami, Bah? Ya mohon maaf, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau kamu sholatnya nunggu gak mabuk, pertanyaan saya, sholatnya kapan? Wong bendino mabuk. Bahkan mereka bikin paguyuban namanya pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Sing diombe apa? Sifas, ciu plastika. Jadi saya biasa mabuk di pinggir jalan, tak datangin ayo sholat, Allahu Akbar. Mereka di belakang, Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya jawabnya amin, mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi itu resiko bagi saya. Kayak mbak-mbak lokalisasi. Boleh gak Mbak kalau saya mau melonte itu doa dulu? Ya boleh-boleh saja. Ya, doa itu kan untuk siapa saja, dan Allah itu mendengarkan doa siapapun. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maling itu loh pakai doa. Jadi lonte kan ya doa. Arep mangkat kerja dandan sing ayu. Tangannya diangkat, ya Allah, mudah-mudahan malam ini tamu saya banyak terlomo-lomo. Iya, tahu-tahu tukang syutingnya datang. Iya. Makanya kenapa mereka selalu saya kasih mukena. Saya itu 3 bulan sekali bagi mukena. Yang belum dapat pasti saya belikan. Saya kadang-kadang kalau beli mukena itu 100, 200 berikut dengan sajadahnya. Bapak PSK tanya sama saya, ikhlas napa mboten Kiai? Ikhlas. Syaratnya napa? Tinggo salat aja tinggo lemek. Aku yo ngono. Kok digelap. Berkah saking Gus Miftah matane. Cangkeme apa ya? Jadi orang yang dianggap buruk sekalipun itu juga butuh selamat. Makanya kemudian saya menawarkan metodologi dakwah jemput bola. Kenapa demikian? Mereka itu sebenarnya pengen ngaji, Bapak PSK itu gabung dengan jamaah umum itu pengen. Tapi biasanya orang-orang yang suci ini cangkemnya nggak kuat, lonte kok ngaji. Saya kasih contoh, ini fakta, bukan fiktif, tapi fakta. Saya duduk di teras kafe Jalan Seturan, Kota Yogyakarta, mau pengajian sama mbak-mbak dunia malam, LC. Kalau di Purwokerto ya namanya Purel. Apa nih gini? PL, pemandu lagu. Atau Purel. Apa nih gini? Potis. Kalau di Pantura namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka kerjanya di mana sih? Di puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Apa yang mereka lakukan? Karaoke. Katorok dibuka, oke. Orang yang datang ke kafe itu orang susah apa orang senang? Orang susah cari seneng. Karena susah cari senengnya di kafe. Kalau mereka sudah seneng nggak mungkin datang ke kafe. Orang susah cari seneng ketemu kutis. Delala kutis ya susah pada baik. Akhirnya susah ketemu susah kuadrat. Makanya kemudian muncul istilah gadun. Hidupku tanpa gadun seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Wera paham durung balik ya. Durung sunah. Kurang ngerti ya. Kalau inyong yang ngerti kan kiai ini telembok ini. Mbok. Begitu saya duduk-duduk sama mbak-mbak itu di teras kafe itu. Namanya teras kafe, bukan kok di terasnya kafe, teras kafe di Jalan Seturan. Itu ada rombongan pengajian lewat. Apa bahasa yang keluar dari mulut mbak-mbak dunia malam? Beruntung banget ya mereka Gus. Malam ini kami bermaksiat, mereka ibadah. Saya ngiri sama mereka. Gaweannya mabuk, lihat orang ahli ibadah, mereka mengatakan apa? Ngiri. Sementara satu saat saya mendampingi beberapa ustadz lewat Jalan Magelang, lewat depan kafe besar di Jalan Magelang, lihat mbak-mbak berpakaian seksi, SMS lah, silitnya metu sedidik. Ini orang-orang ini mengatakan apa sama saya? Biasa ahli maksiat malam-malam ngumbar aurat. Coba orang yang ahli maksiat itu ketika melihat ahli ibadah memuji, sementara orang yang ahli ibadah melihat ahli maksiat memaki. Maka saya menawarkan, yuk kamu gak usah datang, saya yang datang. Maka orang bertato ya saya ajak ngaji. Santri saya banyak yang tindihan ininya bertato macam-macam. Ada yang tato mbak-mbaknya di sini tato cecak. Ya kalau masih seksi dan cecak, begitu hamil boyo, kan gede banget. Lir boyo. Yang lucu di Jawa Timur kemarin saya pengajian di bekas Joli. Joli itu ya gang sadarnya sini lah. Joli.
Premannya ngumpul di depan panggung itu ada orang badannya gede, perutnya saya buka, ya ditato beduk. Ya Allah, itu tato apa mas? Beduk. Kenapa kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU. Masya Allah, itu tato beduk. Iya, tutu endi ini sore tak tahu. Tak ketemu ya. Jadi orang ahli maksiat melihat orang ngaji itu senang. Tapi orang yang suka ngaji ketika melihat ahli maksiat adanya cuman melaknat. Maka disitulah kemudian saya teringat dengan wejangan Kanjeng Sunan Derajat, wene ono ageman marang wong buta, wene ono tongkat marang wong buta. Berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang, berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. Tapi ya mohon maaf, jangan mentang-mentang saya bawa tongkat dikira buta. Kayak saya kemarin umroh, pulang melalui bandara Jeddah, saya pakai kacamata hitam, pakai tongkat. Begitu saya datang polisinya heboh, torik, tolong dikasih jalan. Saya bangga banget ngerti saya ya. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat, matanya tadi. Wenono ageman marang wong buta, wenono tongkat marang wong buta, itu ajaran berbagi. Maka kemudian saya terjemahkan apa? Menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Maka saya sampaikan, kibaskanlah sapumu di tempat yang kotor, nyalakanlah lampumu di tempat yang gelap. Kalau saya ngaji di masjid, wah itu nggak menyalakan lampu, tapi menghidupkan lampu yang sudah hidup menjadi lebih terang. Kalau saya ngaji di pondok pesantren, tidak nyapu di tempat yang kotor, hanya sekedar lebih membersihkan tempat yang sudah bersih. Maka saya katakan kepada mereka, nah ingatlah, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi kamu harus yakin ampunan dari Allah lebih luas daripada lautan. Surga itu pada akhirnya akan ditempati oleh ahli maksiat yang bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ahli maksiat belum tentu masuk neraka, ahli ibadah belum tentu masuk surga. Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan tobat yang sungguh-sungguh, dan banyaknya pahala bisa hilang karena ujub, riak dan kesombongan. Maka seburuk apapun masa lalumu, yakinlah masa depanmu masih suci dan bisa diselamatkan. Makanya saya enjoy ketemu mereka, sama sekali nggak benci. Maka kemudian Allah bagi orang yang banyak dosa, apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Cangkemnya mau ngapa? Allah. Cangkemnya rondo lah guyu banter temen. Lah Allah lirih temen. Saya itu bisa membedakan janda apa enggak, dan itu tidak perlu cara lihat statusnya, cara pegang mic itu beda. Kalau perawan begini, kalau janda kayak dia mantap. Ulangi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah kepada para pendosa? Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas. Coba, ini kata kuncinya ya. Anda benar-benar ini tolong diperhatikan. Ini kata kunci. Orang yang banyak dosa oleh Allah dalam Al-Quran tidak disebut wahai engkau para pendosa, enggak. Orang yang banyak dosa Allah tidak memanggil wahai engkau ahli maksiat, enggak.
Tetapi Allah mengatakan, wahai hambaku yang melampaui batas. Dia tidak memanggil ahli maksiat, tapi memanggil hambaku, untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan mereka yang melampaui batas. Hambaku, pondok baru nyeluk anakku, hai anakku. Sama saya memanggil kamu, hai jandaku. Coba, itu adzan ya? Berhenti dulu. Selesai adzan, pengajian selesai. Bolu ya, Gawat. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi. Siapa tepuk tangan? Ya, bagi yang baru datang, alhamdulillah pengajian sudah selesai. Orang yang banyak dosa, Allah tidak memanggilnya dengan wahai engkau para pendosa. Orang yang ahli maksiat, Allah tidak memanggil dengan mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Tetapi Allah memanggil dengan hai hambaku yang melampaui batas. Supaya Allah ingin menunjukkan secara psikologis Allah dekat dengan para pendosa. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Hai hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Saya jadi ingat kawan saya lama, namanya Gito Rolis. Ini artis kawakan zaman dulu. Beliau itu dulu ahli maksiat awalnya. Pas jadi artis itu mau limo semuanya dilakukan. Saya dulu juga mau limo sih, tapi beda mau limo saya dengan Gito Rolis. Madep mantep mangan melu moro tuwo. Bahkan saya M10. Madep mantep mangan melu moro tuwo moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya saya M15. Mantep-mantep mangan melu morotua moring-moring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu maris. Kata mertua saya cuma M1. Apa? Matamu. Sebenarnya mbah saya itu sugih banget. Mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Yang tentengan. Gito Rolis itu setiap kali ketemu saya dia bilang, Gus, apa om, tolong bacakan ayat ini. Dia minta dibacakan kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Cita-citamu apa om? Saya pengen mati hari Jumat dalam keadaan pengajian. Dan ternyata Allah kabulkan. Gito Rolis meninggal hari Jumat ketika kultum subuh. Coba. Saya tanya, om kenapa kamu pengen mati hari Jumat? Kalau saya mati hari Jumat Gus, yang mensolatkan banyak, itu toh alasannya. Maka
Ketika seorang hamba itu berbuat dosa, apakah langsung ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid? Enggak. Begitu malaikat mau nulis, Allah membisikkan kepada malaikat, malaikat, apa Gus? Gusti Allah maksudnya. Apa Gus? Aja mau tulis dhisik. Lah ngapa? Dinteni. Engko wancine salat, barangkali dia mau bertobat. Jangan kamu tulis dulu. Begitu dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hambanya yang berbuat dosa tadi tidak datang. Apalagi wong Purwokerto, krungu adzan bae susah. Duhur lagi kerja dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Adzan maning. Krungu adzan bae susah. Orang Purwokerto kiyak seneng krungu adzan mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan puasa. Orang mergo salat tapi mergo buka. Maka kalau bisa maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Lama banget. Begitu adzan yang tadi berbuat dosa nggak datang, malaikatnya mau nulis, ditegur sama Allah. Jangan dulu. Bahkan Allah mengatakan kepada malaikat ini, jangan bilang teman-temanmu, kamu jangan mengumbar aibnya dia. Coba Allah menutupi dosa kita. Terus kapan saya tulis? Tunggu sampai hari Jumat, barangkali dia mau Jumatan. Begitu khatibnya teriak-teriak, ya ma'asyiral muslimin. Ini biasanya nggak mungkin tahu isi ceramah khutbah, karena khatibnya teriak-teriak, jamaahnya. Makanya kalau saya ditanya, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau saya sekarang ngaji, Anda tidur nggak apa-apa. Cuman Imam Al-Ghazali mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Milo kok saya ngaji dengan tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Milo rekat akan dani. Saayu-ayune wong ngantuk ketok elek. Lah wong ayu bae ngantuk ketok elek. Apa meneh wong merongos ngantuk. Ya elek temen ya. Gedang kluthuk mateng sau, gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Jandare jangan ngantuk. Ya kamu nggak mungkin ngantuk, kan lihat dia tampan. Halo. Le, tangkap le. Tolong jandanya mundur dikit, jangan maju-maju. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Tolong jandanya nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Codot. Nanti begitu saya pergi, jandanya langsung bilang, aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Gendong matamu gitu. Ya nanti digendong diwakili sama Pak Kapolsek ya. Begitu hari Jumat kita belum kembali kepada Allah, mau ditulis lagi sama malaikat. Allah bilang, jangan. Sampai kapan Tuhan? Tunggu sampai besok hari raya. Wow, gitu. Makanya banyak sepreman-premannya orang begitu dengar takbir biasanya nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasanya nangis, apalagi janda baru. Loh, inyongnya seneng karo janda sampai duwe lagu babakan janda. Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo, atine bingung. Nangis saben bengi, turu dhewe, rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang, numpaki siapa? Nah, yang janda tak kasih lagi.
Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk jodoh. Amin. Tolong kursi saya mundur dikit ya. Wedi aku. Bisa mulai jika diperkosa bisa. Begitu hari raya orang juga belum ingat Allah. Apa kata Allah kepada malaikat? Jangan kamu tulis dulu, tunggu sampai dia menikah. Makanya kenapa kalau orang itu mau menikah biasanya disuruh baca syahadat, istighfar, sholawat. Sebenarnya tujuannya ya baca sholawat dulu, Allahumma istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebelum saya terima nikah. Kalau sudah menikah tetap dia belum kembali kepada Allah, Allah baru mengatakan kepada malaikat, malaikat, kasih hamba itu cobaan sedikit biar dia lu ingat dengan aku. Kasih masalah. Makanya coba Bapak Ibu ingat, kadang-kadang sebelum menikah nggak punya masalah apa-apa, begitu menikah malah punya masalah. Itu biasanya merupakan akumulasi dari kesalahan masa lalu. Jadi orang itu kalau dikasih nikmat terus malah lupa. Contoh begini, di atas ada mandor, di bawahnya ada tukang, dilempar uang 50.000. Biasanya uangnya diambil, tidak pernah melihat siapa yang lempar uang. Lempar lagi uang 100.000, uangnya diambil, gak lihat siapa yang lempar uang. Akhirnya mandornya jengkel, yang dilemparkan bukan uang tapi kerikil. Kena badonya teplak, baru lihat, oh ada yang lempar. Orang itu kalau dikasih nikmat terus biasanya malah lupa, tapi kalau dikasih masalah oleh Allah biasanya malah ingat. Tuh. Makanya kadang-kadang sebelum menikah rezekinya lancar, begitu menikah malah mampet. Padahal teori saya orang menikah itu membukakan dua jalan, satu jalan rezeki, nomor dua jalan bayi. Kamu belum paham. Maka apa? Kesadaran inilah kemudian yang perlu kita buat. Bagaimana kemudian kita senantiasa mendekatkan diri taqarruban ilallah. Fafirru ilallah. Maka kalau Anda lihat semua pengajian saya itu rata-rata saya tutup dengan sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini pasrah. Hasbi rabbi jallallah, tidak ada penolong bagiku kecuali Allah yang maha agung. Jadi masalah apapun enteng. Kenapa? Yang menyelesaikan Allah. Kalau saya dikejar debt collector, boleh nggak Gus dibacakan sholat? Boleh, nggak apa-apa. Bayar. Hasbi rabbi jallallah. Bayar. Ma fi qalbi ghairullah. Membacanya berapa kali sampai debt collectornya minggat. Apa? Kacamatanya buka. Kok kamu nafsu banget sama mata? Pertanyaannya kamu itu pengen mendengarkan ngaji, kok pengen pendelok mata? Belum aku buka saja kamu sudah nafsu. Apalagi kalau kebuka. Sekarang minta kacamata, nanti minta celana. Kalau tadi saya naik panggung, ibunya bilang, wow celananya lucu. Apalagi isinya. Ya, selamatan dulu aja yuk. Kerja. Minta selawat baru apa selawat lama? Belum jadi ya. Yang lama sudah lupa. Yang baru itu kan kayak Kartonyono medhot janji. Iki lagu jandane ya. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah.
wis wanti-wanti aja mlebu mburi. Minta lagu apa? Yang di atas minta lagu apa? Mabuk janda matane, mabuk janda. Aku sing gadis beok aja. Minta apa? Ditinggal rapi. Mana anak? Lah kamu siapa? Pamer bojo. Apa nih? Jambu alas. Kalau Pak Kapolsek pesennya satu, cinta tak terpisahkan. Lagu ini kayak gini ya. Tekku iki aja gedolanan, mergo tekku sagede kentongan. Yes, lagu Ditinggal Rapi versi selawat ini. Sing api alek ekrek bedase. Atiku rasane lara nyawang kanca ado karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cacahen nang kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepuki ayo rene kita ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muhtahir. Berhenti sudah yang kencang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal li kulli halin minal ahwali muhtahir. Lanjut ngambiar bareng hatiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis kete Allahku remuk ajur rasaku kowe tega ninggal aku
malaikate ning langit bengok. Oh, oh. Ya apa-apa, ya apa-apa. Pengajian kan mben aku dicokot boyo tok. Apa-apa selawat ke, tinggal rabi selawat ke. Kartanya nomor janji selawat ke. Keprimen ke lagu nih. Kartanya nane ngawi mada janjimu salawat ke Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi khusabil fadilah Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim alaihi wasallim oh. Lagi ngerti aku apa pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen raninja role dicinta apa kaya ngene rupane wong kere masa janda aja lagu ini kincil kepolan ya ora pantes. Lah ini orang kincir kepala, janda kepolen. Tapi kalau kamu menikah, tolong jangan cari janda yang tua kayak gitu ya. Kalau kamu nikah sama janda tua, kamu masih bisa mati duluan. Kan kamu bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Janda ini malah ngeyel, ini orang kadaluarsa, fragmentasi. Malah kayak Yakul. Yuk, selawat di Cimaneng yuk. Saniki selawat wong NU bareng-bareng ya. Shalli wa sallim daiman. Allah shalli wa sallim daiman ala mala wal ali wal ashabi man qad wa'ada
akibatnya apa? Kalau orang yang banyak dosa oleh Allah diperingatkan, mohon maaf, disupport, jangan berputus asa dari rahmat. Tetapi orang yang merasa banyak amalannya, Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan merasa sok suci. Gak boleh. Kita merasa lebih baik daripada orang lain itu gak boleh. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Yang berat menjadi hakim itu hanya Allah. Orang baik sama orang jelek itu kan bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pernah berbuat baik. Sebaik-baiknya tempat itu ada jeleknya, sejelek-jeleknya tempat pasti ada baiknya. Maka dulu ketika saya pengajian di lokalisasi Sarkem, saya di demo, saya bilang salah saya di mana? Karena tempat maksiat, lebih baik tempat maksiat ada pengajiannya daripada tempat ngaji ada maksiatnya. Kayak tadi sore saya pengajian di Prabadana, mohon maaf ada copet. Apa? Saya ngomong apa? Ya mencakap-cakap medan. Anak copet dicekel banser, nyopet dompetnya jamaah, copet iya goblok. Saya itu juga copet, tapi bedanya apa saya dengan copet tadi? Copet itu goblok, yang dicopet cuma dompetnya, ketahuan digebukin dasar. Saya juga copet di tempat lokalisasi, tapi yang saya copet bukan dompetnya, tetapi hatinya. Kalau hatinya sudah kecopet, jangankan dompetnya, yang lainnya pun pasti akan berikannya. Iya, coba kamu copet hatinya janda, jangankan dompet, liane nyoh kayak gini. Malah copet aku, guys. Secopot manukku malah. Sorry, saya tipe laki-laki setia. Karena saya punya prinsip, lelaki hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Maka tenane Gus matamu, tenane. Kan ada kamera. Kamu gak usah galau dengan cewek. Cewek itu kan lebih banget. Kamu tahu gak bedanya sound system sama cewek? Bedanya tipis. Kalau sound system diragatin teh oke, kita wujud teh. Cewek diragati oke, dipek kancane. Akhirnya nangis. Becek ke titik, Allah ketorok. Wes kebaca tak pribik malah ditikung karo konco. Ambiar. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya membuktikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Saya sholat di lokalisasi Sarkem. Begitu saya baca surat Al-Muzammil, semuanya menangis. 5 orang PSK di belakang saya nangis. Saya batin dah. Iki lonte kerungu ngaji nangis. Jadi waktu itu setiap malam Jumat tuh saya datang ke lokalisasi. Saya pakai sarung, saya pakai kopiah, pakai baju koko. Preman-preman tuh semuanya curiga sama saya. Dan saya dari dulu nggak pernah takut yang namanya dengan preman. Saya pembukaan pengajian di Jakarta dikeroyok preman 20. Saya nggak mundur. Kenapa belakang saya tembok? Ya saya mau lari kemana? Meriwe. Saya datang, bahkan saya sempat ditodong bedil sama preman Sarkem waktu itu. Alhamdulillah semuanya fine-fine saja, gak ada masalah. Taklukkan semuanya dengan senyuman. Waktu itu saya masuk hari kelima, pilot, lonte kok sarungan, matane tak bilang. Saya sholat tahajud. Saya ingat malam ke-7 itu yang saya baca surat Al-Muzammil. Nangis mbak-mbak PSK. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila.
Mbak-mbak BSK di belakang saya itu nangis semua. Begitu rakaat kedua, bacaan saya teruskan, saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya ikut-ikutan nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, inyong gengsi, lonte be nangis macam inyong orang. Rambung pengajian mereka datang sama saya. Anda itu lucu. Biasanya orang kesini tuh orang pengen beli apa mbak? Kroto apaan? Pakan manuk. Manuk ke siapa? Tukang sote. Ibu-ibu yang masih punya suami nanti pulang ngomong yang lembut sama suamimu. Papa mau makan malam kroto papa. Nanti Pak polisi juga kayak gitu, ketemu istrinya di rumah. Mama, kroto. Goyone Pak polisi iya lari kantor galak temen karo anak buah. Neng omah ketemu bojone. Kiki kayak gitu. Wong wedok medeni kok polisi. Provos di kantor kalah sama provos di rumah. Maka saya meyakini perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki, betul? Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Enteng Pak. Kelemahannya perempuan itu satu, terlalu banyak mengingat. Sementara kelemahannya laki-laki juga satu, terlalu cepat lupa. Makanya jangan pernah punya salah dengan perempuan, Pak. Sekali punya salah, setiap kali bertengkar, gelek-gelek terus. Wongnya ya teko, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya putih ya. Sing jilbabnya ireng insya Allah luweh nemen. Perempuan dilawan, menakutkan. Tapi bapak-bapak yang punya istri galak, saya jamin besok di akhirat seksamu akan dikurangi oleh Allah. Kenapa suami yang punya istri galak seksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Bapak-bapak ingat, kalau punya istri galak, walinya Allah kita Ansor, itu rata-rata istrinya galak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab, istrinya galak. Maka kalau kamu punya istri galak, dua kemungkinan. Satu, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah, amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk. Setruk gasik. Perempuan dilawan. Kuat mereka, gimana tidak, pabrik susu dua dibawa sendiri. Coba Banser, halah, bawa telur dua, titip sama burung. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Malam hari ini saya hanya ngajak, yuk mumpung ini masih tahun baru. Sekarang gaya diajak memperingati pengajian malam tahun baru Masehi, tahun baruku tahun baru Hijriah. Besok ditanya, tanggal lahirmu berapa? 6 Mei, matamu. Ya kalau kamu konsisten tahun barumu tahun baru Hijriah, lahirnya juga pakai lahir Hijriah. Tapi tahun ini saya bersyukur, alhamdulillah baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama bersepakat bahwa malam tahun baru jatuh tanggal 31 Desember. Dan NU dan Muhammadiyah sama-sama bersepakat tahun 2020 ganti kalender, betul? Saya mau mengeluarkan fatwa tahun 2020 mengharamkan panjat pinang. Kenapa? Karena yang benar itu dipinang dulu baru dipanjat. Masa manja dulu baru minang? Jangan, lindungi bodimu mbak. Kamu dititip oleh Allah namanya ASI, air susu ibu. Jaga untuk anak-anakmu, jangan dikasih sama codot. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, bisa dibawa kemana-mana.
pengajian bisa, macul bisa. ASI itu ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan nggak ada ASI penyok orang. Dan ASI itu demokratis, maksudnya apa? Bisa dipakai bapaknya, bisa dipakai anaknya. Dan Pak Polisi harus tahu ASI itu dilindungi badan hukum, BH, badan hukum. Badan hukum. Kenapa ASI harus dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya punya sapi itu gampang dipegang orang karena tidak dilindungi badan hukum. Kan nggak ada sapi behanan, kan nggak ada. Ya, sama-sama kita perbaiki 2020. Insya Allah nasib kita semuanya akan berubah. Saya doakan 2020 yang belum bekerja, yang belum usaha segera usaha, yang jomblo segera menikah. Sekarang aneh, kerja nggak mau, usaha nggak mau, tiap hari tidur, bikin status di WA, akan indah pada waktunya. Matamu datangi John, obatmu dan diombe. Ora gelem gawe kok akan indah pada waktunya. Ngibadah ora gelem, sholat ora gelem, pede masuk surga. Pertanyaannya malaikatnya mau amplop pikiran. Ya Allah. Mungkin seperti itu jam 8 saya harus ke Jakarta. Karena pesawat saya setengah 4, sini Jakarta 7 jam setengah. Nggak nyandak pesawatnya, Bu. Nggak bisa. Kamu jangan nawar-nawar, kok kamu kayak nawar lonte sih. Ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih, mohon maaf saya harus ke Jakarta. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pesan terakhir, nah, kamu lihat kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca spion. Ingatlah, masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.